Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Rizkul Awaludin. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang technopreneurship. Kita akan kupas dari apa itu technopreneurship, sejarah technopreneurship, dan metode-metode untuk menjadi technopreneur. Langsung saja kita mulai. Baik, technopreneurship. Technopreneurship itu terdiri dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Teknologi adalah sarana, barang, atau media yang diperlukan untuk membantu keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Pengertian. Technopreneurship saya bisa bagi dalam tiga pengertian, yaitu penyedia layanan berbasis teknologi yang berada di ranah informasi dan komunikasi digital, usaha atau bisnis yang berkutik dalam bidang teknologi seperti internet, elektronika, biotek, dan lain-lain. Kewirausahaan yang difokuskan pada bidang teknologi. Dari ketiga hal tersebut, saya menarik satu kesimpulan, yaitu technopreneurship adalah bisnis atau usaha, baik itu di bidang properti, penyedia layanan, jasa, dan sebagaimana yang menggabungkan prinsip kewirausahaan dengan teknologi. Secara singkat, istilah technopreneur baru muncul di akhir tahun 1990-an dan mulai booming di tahun 2000-an. Semenjak teknologi internet sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok negara. Ditambah lagi dengan eksisnya perusahaan-perusahaan information teknologi raksasa seperti Microsoft, Facebook, Google, dan sebagainya yang income perusahaannya mencapai miliaran dolar per bulan. Seed, ya, kali ini saya akan membahas tentang seed model. Apa model? Jadi seed itu adalah merupakan sebuah prinsip atau cara, metode untuk menjadi sebuah entrepreneur. SEED itu merupakan singkatan. S itu untuk self mastery, E yang pertama itu untuk environment mastery, I yang kedua itu untuk enterprise mastery, dan D-nya untuk development of business plan. Self mastery. Nah, apa itu self mastery? Self mastery adalah kemampuan untuk menguasai dan mengontrol keinginan, hasrat, ataupun gairah diri sendiri. Self mastery juga biasa digunakan oleh orang-orang untuk mencari passion, mencari jati diri, dan mencari untuk mengenal lebih dalam diri mereka. Nah, biasanya ini penting karena kalau kita memulai bisnis, ya kebanyakan orang pasti akan memilih sesuai passion mereka. Karena bila bisnis itu sesuai passion mereka, pasti bisnis itu akan terasa senang, hati gembira menjalankannya. Jadi tidak ada beban pikiran-pikiran negatif yang masuk ke kepala kita bahwa ini bisnis ini jelek. Tidak ada. Semua bisa kalau itu sesuai passion kita. Jadi passion passion itu bisa kita kembangkan karena itu passion kita. Kita pasti sudah tahu semua tentang apa yang ada berada di situ, di ranah apa kita bergerak. Ada beberapa ciri-ciri orang yang telah menggapai tahap self mastery ini. Yang pertama, yaitu mengandalkan IQ dan EQ. Apa itu IQ? IQ merupakan singkatan dari Adversity Quotient, yang disebut juga dengan ilmu ketahanan. Istilah ini muncul karena IQ adalah aspek yang mengukur kemampuan seseorang untuk berurusan dengan tekanan yang muncul dalam dirinya. Selanjutnya, apa itu EQ? EQ itu singkatan dari Emotional Quotient, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya.
Ciri selanjutnya adalah mempunyai visi personal. Ya, pasti. Kalau kita ingin menguasai diri, kita harus punya visi. Visi itu bisa bermacam-macam. Itu kan tergantung passion dan keinginan kita sendiri. Selanjutnya, mengetahui kelemahan dan kelebihan. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan diri kita mengenal diri sendiri apabila kita saja tidak tahu apa itu, apa kelemahan dan kelebihan kita. Selanjutnya, yang kedua itu environment mastery. Environment mastery adalah kemampuan untuk memilih atau mengubah konteks sekitarnya menggunakan tindakan fisik atau mental, serta mampu mengendalikan peristiwa. Jadi kalau kita ingin memulai sebuah bisnis, ya kita pasti sudah tahu lah, harus mengetahui dulu lingkungan kita. Kita harus kuasai medan, istilahnya lah. Jadi kita harus untuk membuat ide bisnis itu melihat dulu lingkungan kita, bagaimana kita bergerak di lingkungan apa, dan sebagainya. Tentang membuat ide bisnis dan menemukan kesempatan dengan memanfaatkan pengetahuan tentang lingkungan sekitar, ya. Itulah environment mastery. Enterprise mastery. Seperti katanya, enterprise adalah dari kata entrepreneur juga, ya. Itu adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang entrepreneur, seperti bisnis, resiko, dan sebagainya lah. Nah, mengapa ini penting untuk memulai bisnis kita, enterprise mastery? Ya pasti kita harus mengetahui dulu apa itu bisnis itu sendiri, bagaimana kita bisa menjaga bisnis itu tetap jalan dan sebagainya. Entrepreneur mastery adalah kemampuan untuk bagaimana cara menjalankan bisnis. Nah, kan kita lihat dulu. Ada beberapa aspek dalam enterprise mastery. Nah, yaitu memulai bisnis, manajemen pasar, manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen risiko. Ya ini mungkin hanya segelintir, ya, karena masih banyak lah faktor-faktor lainnya untuk bisa mempertahankan sebuah bisnis, tapi ini 5 intinya. Selanjutnya adalah development of business plan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini berarti pengembangan rencana bisnis. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan rencana bisnis kita, itu adalah inti dari development business plan. Biasanya ini kan pengembangan rencana bisnis ini dilakukan untuk membuat bisnis kita tetap update, tidak ketinggalan zaman, atau membuat sebuah inovasi-inovasi baru lah dalam sebuah bisnis. Untuk mempertahankan bisnis juga kita butuh pengembangan bisnis yang tetap terus maju, update. Nah, itulah. Biasanya ini meliputi penulisan rencana bisnis, penyajian dan pembelaan rencana bisnis, menambahkan penyempurnaan pada rencana bisnis yang disajikan, dan lain-lain. Nah, akhirnya muncul ide di kepala saya untuk membuat sebuah bisnis. Jadi, ide bisnis saya itu membuat sebuah sosial media. Tapi, sosial media ini bukan sosial media yang pada umumnya, ya. Sosial media ini dikhususkan untuk menampung ide-ide dari dari orang-orang. Jadi untuk menunjukkan sebuah ide dan untuk mencari sebuah ide juga bisa dilakukan. Nah, tujuan saya membuat ini adalah untuk membuat sebuah inovasi dalam dunia bisnis. Karena saya belum pernah lihat website untuk membuat ide-ide untuk sosial media yang menampung ide-ide seperti dari entrepreneur, kalangan muda, kaum-kaum yang kreatif. Saya belum lihat website seperti itu. Biarpun ada, itu pun belum terekspos karena tidak sampai saya. Selanjutnya adalah memperluas lapangan pekerjaan. Ya, pasti. Dengan ide saya ini, saya akan membuat juga nanti sebuah startup. Jadi kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk itu, tapi tidak hanya itu saja. Karena di sosial media ini nanti kan apabila ada orang yang tertarik dengan ide Anda, mereka bisa bantu mewujudkannya. Jadi ada lapangan
kerja terbuka lagi untuk Anda. Begitu. Selanjutnya adalah membantu orang-orang untuk mewujudkan ide mereka. Ya, banyak orang-orang kreatif di luar sana, tapi belum tentu semua bisa mewujudkan idenya. Oleh karena itu, saya ingin membuat website ini untuk mewujudkan ide-ide orang yang kurang beruntung tersebut. Jadi, perencanaannya itu saya akan membuat dengan sederhana sekali, membuat website. Kalau website itu terus berkembang, saya akan membuat aplikasinya, dan setelah itu saya akan membuat perusahaannya. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.